Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Kali ini saya akan membahas mengenai peran kesehatan mental dalam pemilihan mekanisme pertahanan diri individu. Nah, dalam episode ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi seringkali kita tidak menyadari, yaitu bagaimana kesehatan mental kita mempengaruhi cara kita mempertahankan diri secara psikologis atau yang dikenal dengan mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Kita semua pasti pernah marah, tersakiti, terancam, malu, atau cemas. Tetapi cara kita merespons emosi-emosi itu ternyata tidak terjadi begitu saja. Ada proses mental yang bekerja diam-diam di balik layar, dan proses itu menunjukkan seberapa sehat kondisi mental kita semua ini. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa itu mekanisme pertahanan diri? Nah, mekanisme pertahanan diri itu adalah strategi psikologis tidak sadar yang digunakan otak untuk melindungi diri dari kecemasan, rasa bersalah, konflik batin, atau realitas yang terasa terlalu menyakitkan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Anna Freud serta George Vaillant. Secara sederhana, mekanisme pertahanan diri itu adalah autopilot mental. Ketika emosi datang terlalu kuat, otak kita otomatis memilih jalan pintas, cara cepat untuk meredakan tekanan, ya kan? Kayak contohnya, ketika seseorang gagal lalu berkata, "Ah, itu bukan hal penting," misalkan. Nah, padahal ternyata dia itu kecewa. Nah, itu adalah mekanisme denial. Nah, contoh yang kedua adalah ketika seseorang marah kepada bosnya seperti itu. Tapi malah membentak anaknya di rumah. Itu namanya displacement gitu. Dia marah kepada bosnya tapi dia tidak bisa mengungkapkan marahnya itu, kemudian dia marah ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu sakit hati, tapi mengubah rasa sakit itu menjadi karya seni yang indah. Nah, itu namanya sublimasi. Nah, sublimasi ini adalah mekanisme yang sangat sehat seperti itu. Jadi rasa negatif, rasa emosi negatif yang ada dalam diri kita, kemudian kita keluarkan dengan hal yang positif, itu adalah namanya sublimasi. Seperti itu. Nah, cara kita memilih mekanisme mana yang muncul itu sangat ditentukan oleh bagaimana kesehatan mental pada diri kita. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke pertanyaan kedua, misalkan, apa itu kesehatan mental yang baik gitu. Jadi bagaimana mental yang baik itu gitu. Bagaimana mental yang sehat itu. Nah, kesehatan mental bukan hanya tentang tidak punya gangguan psikologis gitu. Lebih dari itu, kesehatan mental itu adalah kondisi ketika seseorang yang pertama bisa mengelola emosinya. Yang kedua adalah bisa menghadapi masalahnya secara tenang. Kemudian yang ketiga adalah bisa memandang dirinya sendiri secara realistis gitu. Yang keempat adalah bisa berfungsi dengan optimal dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ketika kondisi mental kita stabil, otak memiliki kapasitas lebih besar untuk memilih mekanisme pertahanan yang dewasa dan adaptif. Nah, sebaliknya, kalau saat mental kita lelah, mental kita trauma, kemudian stres berat, atau sedang mengalami tekanan, otak cenderung mengalami mekanisme yang lebih primitif, atau impulsif, atau juga bisa merusak. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya kategori mekanisme pertahanan ini gitu. Nah, jadi peneliti George Vaillant mengelompokkan mekanisme pertahanan ke dalam 4 kategori
dari yang paling sehat hingga yang paling merusak seperti itu. Yang pertama adalah mature defense. Nah, mature defense ini adalah mekanisme dewasa dan adaptif. Termasuk tadi kita bicara soal sublimasi, ada humor, ada antisipasi, ada supresi, ada juga altruisme gitu. Nah, ini biasanya muncul pada orang dengan kesehatan mental yang baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah neurotic defense. Biasanya masih adaptif tapi kurang efektif. Nah, contohnya represi, reaksi formasi, atau yang tadi displacement gitu. Nah, hal ini sering muncul ketika orang itu mengalami stres yang sedang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah immature defense. Nah, immature defense ini adalah mekanisme yang kurang sehat. Contohnya tadi yang kayak denial, kemudian projective, kemudian fantasi, kemudian passive aggressive. Nah, hal ini biasanya muncul pada orang yang kesulitan mengelola emosinya. Nah, yang keempat adalah pathological defense. Nah, pathological defense ini adalah mekanisme yang sangat tidak sehat seperti itu. Contohnya adalah distortion atau psychotic denial gitu. Nah, hal ini sering terlihat pada gangguan psikologis yang berat seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kesehatan mental itu menentukan mekanisme mana yang muncul gitu. Ayo kita bahas secara lebih mendalam. Dari pertanyaan yang keempat adalah bagaimana kesehatan mental itu mempengaruhi pemilihan mekanisme pertahanan. Kesehatan mental yang baik itu sama dengan mekanisme yang dewasa. Jadi jika seseorang terbiasa mengolah emosinya, kemudian memiliki coping yang baik, dan memiliki dukungan sosial yang memadai, maka ia cenderung menggunakan mekanisme pertahanan yang sehat. Misalkan seperti dia menggunakan sublimasi, yaitu yang mengubah emosi negatif menjadi positif, kemudian atau humor, melihat masalah itu dengan cara yang lebih ringan, dengan cara yang humor gitu. Atau antisipasi gitu, mempersiapkan diri sebelum stres datang gitu. Kemudian bisa juga supresi, menunda reaksi emosional untuk mereda, untuk bisa kita berpikir lebih jernih seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika seseorang menghadapi tekanan pekerjaan, ia bisa berkata kayak, aku akan selesaikan dulu yang bisa dilakukan sekarang, baru habis itu aku istirahat misalkan. Nah, hal ini adalah supresi dan antisipasi gitu. Nah, hal ini adalah mekanisme yang dewasa seperti itu. Nah, kemudian kesehatan mental rentan gitu, yaitu kesehatan mental rentan ini adalah merupakan mekanisme yang tidak dewasa. Nah, ketika kesehatan mental kita itu terganggu, kapasitas untuk mengelola emosi kita itu akan menurun gitu. Pada kondisi yang seperti inilah, otak kita itu memilih mekanisme pertahanan yang lebih mudah, namun ternyata kurang efektif. Misalkan contohnya kayak yang pertama tadi, ada denial gitu. Kita menolak terhadap kenyataan, kita menolak terhadap realitas gitu. Nah, kemudian ada juga yang proyeksi. Jadi kita itu menyalahkan orang lain atas emosi kita sendiri gitu. Kemudian ada juga splitting gitu. Artinya kita melihat segala sesuatu itu sebagai baik sekali atau buruk sekali gitu. Kita cuman tahu hitam dan putih saja seperti itu. Nah, atau juga bisa jadi passive aggressive gitu, yaitu kita yang menyerang secara diam-diam seperti itu. Nah, seseorang dengan kecemasan yang tinggi misalnya bisa berkata, aku nggak peduli, semua orang itu pasti benci aku misalkan. Nah, padahal itu adalah ekspresi dari kecemasan yang belum bisa terkelola seperti itu. Nah, kemudian tekanan emosi tinggi. Nah, tekanan emosi tinggi ini adalah sama dengan mekanisme regresif gitu. Jadi,
Ketika individu itu berada dalam stres yang berat banget gitu, seperti kehilangan, kemudian trauma atau tekanan akademik atau pekerjaan, kemudian mekanisme pertahanan bisa menjadi semakin primitif seperti itu. Nah, inilah sebabnya seseorang itu bisa kayak tiba-tiba mudah sekali marah atau mudah menyalahkan orang lain atau malah dia menarik diri dari kerumunan gitu. Itu bukan semata-mata sifat buruk, tapi itu adalah cerminan kondisi mental yang sedang kewalahan itu gitu. Nah, kemudian bagaimana contoh situasi nyatanya seperti itu? Nah, kayak misalkan di sekolah gitu, siswa itu mendapat nilai jelek bisa memakai kayak, oh, ketika siswa ini datang, ketika siswa ini dia kemudian tahu mendapat nilai dia jelek, terus dia bisa aja denial gitu, kayak misalkan, oh, ini soalnya emang susah banget gitu, atau aku kayaknya gurunya nggak ngajarin ini deh gitu, jadi ini bukan salahku, kayak misalkan seperti itu. Nah, itu adalah proses denial gitu. Nah, atau juga misalkan ada cara mekanismenya dengan displacement gitu, dia marah kepada temannya misalkan, jadi karena nilai dia jelek gitu, tapi dia marah kepada temennya gitu, tapi siswa dengan kesehatan mental mungkin berkata gitu, aku harus belajar lebih teratur. Nah, itu ada bentuk antisipasi gitu. Jadi mental yang sehat itu ketika dia menggunakan mekanisme yang juga sehat, kayak misalkan dengan adanya nilai jelek tadi, dia misalkan, oh berarti aku harus belajar yang lebih teratur lagi. Itu adalah bentuk antisipasi dia gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan di tempat kerja seperti itu? Jadi karyawan stres berat cenderung menggunakan passive aggressive misalnya gitu. Kayak misalkan membalas email dengan nada sinis atau membalas WA dengan nada sinis, walaupun sebenarnya dia kenyataannya tidak seperti itu gitu. Dia taunya hitam dan putih gitu. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam gitu. Nah, kemudian bisa juga dia proyeksi atau menyalahkan rekan kerja yang lainnya gitu. Nah, hal ini adalah yang sering terjadi di dunia kerja seperti itu. Nah, sedangkan karyawan dengan mental stabil itu lebih memilih menghumorisasi gitu untuk mencairkan suasana gitu. Dia ada masalah ya udah dia ajak jadi bercandaan aja masalahnya gitu. Atau juga dia sublimasi, yaitu tahu ada masalah ya sudah dia fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya itu gitu. Nah, ini adalah mental-mental yang stabil seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dalam relasi keluarga? Pasangan yang tidak mampu mengelola emosi bisa menggunakan splitting gitu, kayak misalkan kamu yang selalu salah, misalkan menyalahkan pasangannya, atau kamu selalu jahat gitu. Nah, pasangan dengan regulasi emosi baik lebih menggunakan antisipasi, kayak kita atur waktu bicara dengan sama-sama tenang ya gitu dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana mengembangkan mekanisme pertahanan yang sehat gitu, yang lebih sehat gitu. Nah, agar mekanisme pertahanan kita bergerak dari yang adaptif ke dari yang tidak adaptif ke yang adaptif gitu. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama gitu. Yang pertama, kita adalah self awareness gitu. Kita menyadari kita apa yang kamu rasakan dan apa yang memicunya gitu. Jadi kita benar-benar ada dalam diri kita secara utuh gitu, sehingga kita bisa merasakan benar-benar apa sih yang sebenarnya kita rasakan gitu, dan dari perasaan kita ini gitu apa pemicunya gitu. Nah, ini adalah konsep self awareness gitu. Kemudian yang kedua adalah regulasi emosi gitu.
seperti kayak kita melatih pernapasan dengan berbagai metode gitu. Kemudian kita juga bisa mindfulness gitu. Atau kita bisa meregulasi emosi kita dengan journaling gitu. Kita menjurnal apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, itu bagaimana kita bisa meregulasi emosi-emosi kita seperti ini gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada reframing kognitif gitu. Kita melatih cara berpikir yang lebih realistis dan positif gitu. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu sebenarnya kita lebih-lebihkan saja daripada realitasnya seperti itu. Nah, jadi kita bagaimana mereframing kognitif kita itu yang lebih realistis dan kita positif gitu bawaannya gitu. Jadi kita melihat benar-benar secara realitas seobjektif mungkin seperti itu. Nah, yang keempat adalah manajemen stres. Kayak misalkan kita melakukan olahraga, kemudian tidur yang cukup, kemudian pola hidup yang juga sehat seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah dukungan sosial. Misalkan kita bercerita kepada teman, keluarga gitu, atau profesional, seperti kita datang untuk konseling, kita datang ke psikolog dan lain sebagainya gitu. Kita menjadi lingkungan kita itu mendukung gitu secara uh, mental yang baik gitu. Kemudian yang berikutnya adalah psikoterapi gitu. Coba kita konseling sangat efektif untuk mengubah mekanisme pertahanan yang maladaptif gitu. Jadi dengan kita datang ke konselor itu dalam keadaan apapun, dan itu sangat efektif sekali gitu untuk membantu mekanisme pertahanan maladaptif kita gitu. Nah, jadi mekanisme pertahanan diri itu adalah cara otak kita meredakan tekanan. Nah, namun cara itu apakah sehat atau tidak sangat ditentukan oleh bagaimana kesehatan mental kita. Nah, semakin sehat kondisi mental kita, semakin dewasa mekanisme pertahanan yang muncul. Sebaliknya, semakin terganggu kesehatan mental kita, semakin primitif dan merusak cara kita bertahan. Jadi harapannya adalah setelah mendengar ini, kita semua bisa lebih memahami diri sendiri, lebih lembut pada diri sendiri, dan mulai mengembangkan mekanisme pertahanan yang lebih sehat. Terima kasih sudah mendengarkannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.